Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi pada materi pemahaman tentang peserta didik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama 1. Emi Nur Asia, 2. Irmawati, 3. Tulus Tripurnomo, 4. Chandra Asti Nurul Fajri, 5. Putri Ambar Astuti, 6. Tentrem Susanti. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawab, karena peserta didik tersebut sudah mulai mempelajari langkah-langkah pengerjaan soal di percobaan pertama. Sehingga pada percobaan kedua, peserta didik tersebut sudah lancar dan benar dalam mengerjakan soal. Selain itu, peserta didik mungkin memahami konsep-konsep dasar cara mengerjakan soal matematika materi MEAN dengan baik. Atas instruksi yang diberikan oleh guru, membuat peserta didik semakin mudah mengingat dan mempelajari cara pengerjaan soal tersebut. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, metode pembelajaran yang telah diterapkan guru atau pengajar pada kasus ini adalah metode konstruktivisme. Karena metode belajar yang diterapkan guru sesuai dengan teori konstruktivisme tersebut. Teori ini mempunyai pandangan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman yang telah dilalui. Pemikiran dan pemahaman semakin berkembang pesat, apalagi setelah muncul pengalaman baru. Hal ini sesuai dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru, di mana pada percobaan soal pertama, guru terlebih dahulu memberikan langkah-langkah cara pengerjaan soal. Di sini, peserta didik mengamati dan mencoba untuk mengerjakan soal tersebut. Sehingga, pada percobaan soal kedua, peserta didik sudah mampu mengerjakan soal tersebut secara mandiri dan benar. Karena telah mempelajari pengalaman mengerjakan soal pada percobaan pertama. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dalam kasus ini, guru sebaiknya mengajari siswa sesuai dengan tahapan perkembangan dan pola berpikir kognitif anak kelas 1.
tahap perkembangan operasional konkret yang sesuai dengan teori Jean Piaget. Sesuai dengan teori Jean Piaget, pada tahapan ini, anak-anak sudah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Dalam pembelajaran ini, guru dapat menggunakan media serta benda-benda konkret, misalnya buku, pensil, meja, penghapus, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut maka akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi perhitungan, karena peserta didik dapat melihat dengan langsung wujud benda-benda konkret tersebut. Bahkan benda-benda konkret tersebut dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan kasus tersebut, kasus ini dialami di jenjang kelas 1 SD. Jean Piaget menjelaskan anak kelas 1 atau anak yang berusia 7-11 tahun ini berada pada fase perkembangan operasional konkret. Anak-anak pada tahap ini telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Pada tahap ini, guru harus mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan tahap berpikir anak yang masih konkret sesuai dengan usia mereka. Melalui penggunaan tahap media yang konkret seperti buku, pensil, meja, penghapus, maka akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi perhitungan sesuai dengan usia dan pola perkembangan peserta didik. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut jawaban kelompok kami, apa pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan teks deskripsi dengan contoh latar belakang peserta didiknya sudah sesuai. Peserta didik akan senang karena keragaman dan kesukaan mereka dapat dituangkan dalam sebuah teks. Selain itu, mereka juga akan senang karena topik yang diangkat tidak hanya seputar materi yang sudah dibahas di teks sebelumnya. Akan tetapi, kali ini topik yang diangkat berbeda dari teks-teks pada umumnya. Karena dengan memberikan contoh sesuai dengan latar belakang peserta didiknya, maka akan memudahkan peserta didik dalam menerima materi dan peserta didik akan lebih mudah mengaitkan materi sesuai dengan pengalaman yang berkaitan dengan budaya, sosial, dan lingkungan tempat tinggal mereka. Materi yang disampaikan akan mudah diserap oleh peserta didik. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Jawab. Yang dilakukan oleh Made sesuai dengan prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jean Piaget mengatakan teori konstruktivisme terletak pada proses untuk menemukan sebuah teori atau pengetahuan yang ditemukan dan dibangun atas realita, pertimbangan, dan keputusan Made dalam mengemukakan materi teks deskripsi dengan cara melihat latar belakang peserta didiknya yang beragam serta berbeda satu sama lain. Pertimbangan dan keputusan tersebut menjadikan peserta didik dapat menghubungkan materi dengan pengetahuan, realitas, dan pengalaman kehidupan sosial, budaya,
dan lingkungan tempat tinggal masing-masing peserta didik. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget. Terima kasih.